Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruksun Pratama. Saya dengan NIM J0404231115. Saya akan mempresentasikan materi graf. Dimulai dengan pendahuluan definisi graf. Graf adalah struktur yang terdiri dari simpul vertis dan tepi edges yang menghubungkan pasangan simpul. Graf digunakan untuk memodelkan hubungan atau koneksi antar objek-objek. Dengan kata lain, graf adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sekelompok objek saling berhubungan satu sama lain. Ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti analisis jaringan, algoritma, dan permodelan berbagai jenis sistem. Nah, literatur satu aplikasi graf dalam algoritma pencarian. Saya ngambil dari jurnal Introduction to Graph Theory oleh Douglas West. Masalah yang dibahas adalah penggunaan graf dalam algoritma pencarian seperti BFS dan DFS untuk menemukan jalur terpendek dan komponen terhubung. Nah, graf digunakan secara luas dalam ilmu komputer dan matematika untuk memecahkan berbagai masalah, termasuk pencarian ilmu terpendek dan identifikasi komponen terhubung. Dua algoritma pencarian graf yang umum digunakan adalah BFS, Breadth First Search, dan DFS, Depth First Search. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu dua algoritma berikut, BFS dan DFS. Satu, Breadth First Search, BFS. BFS adalah algoritma pencarian yang menjelajahi graf secara lebar. Artinya algoritma ini memulai dari simpul awal dan menjelajahi semua simpul tetangga pada tingkat yang sama sebelum bergerak ke tingkat berikutnya. Nah, penggunaan BFS sendiri adalah menggunakan jalur terpendek di graf tak berbobot. BFS dapat digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari simpul sumber ke simpul tujuan dalam graf tak berbobot karena BFS menjelajahi semua simpul pada tingkat tertentu sebelum bergerak ke tingkat berikutnya. Ketika BFS mencapai simpul tujuan, jalur yang ditemukan pasti merupakan jalur terpendek. Kedua, Depth First Search, DFS. DFS adalah algoritma pencarian yang menjelajahi bergraf secara dalam. Artinya algoritma ini memulai dari simpul awal dan menjelajahi sepanjang satu jalur hingga tak ada lagi simpul yang belum dikunjungi. Kemudian kembali dan menjelajahi jalur lain. Nah, penggunaan DFS sendiri adalah menemukan komponen terhubung. DFS seperti BFS dapat digunakan untuk menemukan komponen terhubung dalam graf. Dengan memulai dari simpul tertentu dan menggunakan DFS, kita dapat mengunjungi semua simpul yang dapat dicapai darinya. Nah, nah, contoh dari dua penggunaan algoritma tersebut adalah jaringan komputer menemukan rute terpendek untuk mengirim paket data dari satu komputer ke komputer lain. Dua, pemetaan jalan dan menemukan rute terpendek dari satu lokasi ke lokasi lain dalam sistem navigasi. Dan masih banyak lagi penggunaan lainnya. Nah, implementasi BFS dan DFS. BFS biasanya diimplementasikan menggunakan antrian queue untuk menyimpan simpul-simpul yang akan dijelajahi. DFS sendiri biasanya diimplementasikan menggunakan tumpukan stack atau rekursi untuk menjelajahi simpul-simpul secara mendalam. Kedua algoritma ini menggunakan dasar dalam teori graf dan sangat berguna dalam berbagai aplikasi komputasi dan pemecahan masalah dunia nyata. Literatur kedua, graf dalam jaringan komputer. Saya mengambil dari jurnal Graph Theory and Its Application oleh Jonathan Gross dan J. Yellen. Masalah yang dibahas adalah penggunaan graf untuk memodelkan jaringan komputer, routing, dan optimasi jaringan. Permasalahan yang dibahas berkaitan dengan penggunaan graf untuk memodelkan jaringan komputer, routing, penentuan root, dan optimasi jaringan. Ini adalah area penting dalam ilmu komputer dan teknik jaringan, di mana graf digunakan sebagai alat untuk memahami dan meningkatkan performa jaringan komputer. Nah, saya akan menjelaskan mengenai setiap aspek tersebut. Satu, memodelkan jaringan komputer. Graf digunakan untuk mempresentasikan struktur dan konektivitas dari sebuah jaringan komputer. Dengan menggunakan graf, kita dapat memvisualisasikan dan menganalisis bagaimana perangkat dalam jaringan saling terhubung dan bagaimana data bergerak melalui jaringan tersebut. Dua, routing. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan. Graf membantu dalam proses ini melalui algoritma routing. Dengan algoritma ini, router dapat menentukan jalur optimal untuk mengirim paket data ke tujuannya, memastikan efisiensi dan kecepatan transmisi data.
Ketiga, optimasi jaringan. Optimasi jaringan adalah proses meningkatkan performa dan efisiensi jaringan komputer. Nah, contoh teknik optimasi menggunakan graf adalah MST, minimum spanning tree. Menggunakan algoritma seperti Kruskal atau Prim untuk menghubungkan semua perangkat dalam jaringan dengan biaya total minimum yang bermanfaat dalam merancang jaringan fisik. Nah, contoh penggunaan dalam dunia nyata itu sendiri adalah jaringan ISP, Internet Service Provider. ISP menggunakan graf untuk memodelkan koneksi antara server mereka dan router pelanggan, mengoptimalkan jalur pengiriman data untuk layanan yang lebih cepat dan handal. Dua, sistem navigasi. Aplikasi seperti Google Maps menggunakan graf untuk memodelkan jalan dan jalur transportasi, dan algoritma routing untuk memberikan rute tercepat atau paling efisiensi kepada pengguna. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah graf adalah alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang seperti algoritma pencarian dan jaringan komputer. Dengan menggunakan jaringan komputer sebagai graf, kita dapat menggunakan berbagai algoritma graf untuk meningkatkan routing dan optimasi jaringan. Ini memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih efektif, performa yang lebih tinggi, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.